Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu pertama setelah Epifanias, artinya penyataan Tuhan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 71 ayat 1, O Raja Nasumurung. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kerajaan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 72 ayat 1, Hehema Hamu Parbegu. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Mazmur 37 ayat 3-6. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 681 ayat 1, Aleamang Asiroham. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu, ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 443 ayat 2, Dung Tuhan Yesus.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Lebanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 554 ayat 1, Puji Hamu Sai Pasangap. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sembari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 75 ayat 1, Naung Bicardo Panodang.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah minggu pertama setelah Epifanias ini tertulis dalam Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari ke-8 tahun 2023 ini, tepat di minggu pertama setelah Epifanias, kita menerima manifestasi kehadiran Allah dalam diri Yesus Kristus yang menyatakan karya dan kuasanya nyata bagi kita. Pernyataan karya Allah di dalam diri Yesus Kristus, Allah yang jadi manusia itu, diproklamasikan melalui penerimaan baptisan di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Sesungguhnya ini bukan baptisan yang patut diritualkan. Sebab baptisan yang Yesus terima sesungguhnya adalah pemeteraian simbolis dari penyataan khusus Allah dalam diri Yesus yang menggenapkan seluruh kehendak Allah. Melalui baptisan di depan manusia dan oleh manusia, Yesus Kristus menyerahkan diri kepada Allah dan kerajaannya, sehingga dengan demikian menggenapi tuntutan Allah yang benar. Saudaraku, baptisan ini sesungguhnya merupakan legitimasi Allah yang dalam Yesus menempatkan dirinya setara dengan manusia berdosa, sekalipun ia sendiri tidak perlu bertobat dari dosa sebab dia tidak pernah berdosa. Hal itu sebagaimana Paulus juga katakan di 2 Korintus 5 ayat 21, dan hal yang sama juga dikatakan Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Saudaraku, hal lain yang perlu kita ketahui adalah sesungguhnya baptisan yang Yesus terima di Sungai Yordan melalui Yohanes Pembaptis adalah simbolisasi seruan pertobatan sebagaimana Yohanes Pembaptis sampaikan di setiap perkataannya yang menghubungkan pertobatan dengan kedatangan kerajaan Allah yang tentu bermuara pada diri Yesus Kristus. Sekali lagi, ini bukanlah baptisan yang diritualkan, namun merupakan wadah bagi Allah untuk mengumumkan karya dan kedatangan kerajaannya dalam diri manusia melalui Yesus Kristus. Saudaraku, sebab pada kenyataannya manusia tidaklah layak membaptis Tuhan sebagaimana Yohanes Pembaptis katakan, dan ia mencegah dia. Katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Namun Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Saudaraku, penyataan kehendak Allah dalam Yesus dinyatakan sendiri oleh Allah ketika langit terbuka dan Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui penyataan Allah dalam Yesus Kristus, kita semua memperoleh privilege yang sungguh tiada tara, sebuah hak istimewa dari Allah bahwa jika kita ingin memperoleh perkenanan dari Allah, syaratnya sungguh mudah, saudaraku. Hiduplah dalam Yesus, sebab kehendak Allah digenapi di dalam Yesus.
Menghidupi Yesus yang adalah Allah dengan sendirinya akan mendorong kita menuju pertobatan hidup serta berserah kepada kehendak-Nya dan tidak mengandalkan kehendak diri sendiri. Saudaraku, menghidupi Yesus dalam segala dimensi hidup akan menjadikan kita meraih kemenangan hidup, sebab Roh Allah sendiri yang akan menggerakkan kita melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karenanya, marilah kita menghayati keimanan kita di dalam Yesus, sebab Yesus adalah Immanuel sejati. Ia tinggal dan berada bersama-sama dengan kita, menyertai kita, dan yang pasti menjadikan kita lebih dekat dan lebih erat dalam kehendak Allah. Artinya, jika kita percaya dan hidup di dalam Yesus sepenuhnya, maka kita pasti akan memahami kehendak Allah dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dari itu sekali lagi, marilah kita menjalani tahun 2023 ini dengan menghidupi penyataan Allah yang telah menggenapi kehendak-Nya dalam Yesus. Tidak ada rasa takut yang berlebihan meski dunia diancam resesi global atau diancam berbagai macam hal-hal yang akan terjadi. Namun ketika kita yakin akan Yesus, maka kehendak Allah pasti nyata atas kita. Sebab Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang atas perkenanan Allah menjadi Immanuel bagi kita. Dan kita juga beroleh perkenanannya. Sebab kehendak Allah digenapi di dalam Yesus. Hati goran di debata, di pahot, di bagasan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami bersyukur untuk penggenapan kehendak-Mu di dalam Yesus. Kami sungguh-sungguh menghidupinya ya Allah. Dalam menjalani tahun 2023 ini, kami dinyatakan, kami disingkapkan, kami diberikan penyataan yang sungguh-sungguh menggenapi kehendak Allah di dalam Yesus. Oleh karenanya Bapa di surga dengan kuasa Roh Kudus, seluruh kami yang percaya kepada Yesus beroleh perkenanan dari-Mu ya Allah. Berkati kami keseluruhan dimanapun kami berada Tuhan. Dalam segenap aktivitas kehidupan kami, utamanya menjalani hari demi hari di tahun baru 2023 ini Tuhan. Kami tidak akan takut berlebihan. Kami tidak akan takut menghadapi hidup. Dan kami akan menjalaninya dalam raihan kemenangan karena kami sudah melebur dalam kehendak Allah ketika kami menyerahkan hidup kepada Yesus. Kami percaya kehendak-Mu nyata bagi kami, memulihkan dan menguatkan kami, dan yang pastinya Tuhan yang memelihara kami. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 730 ayat 1, Sai patau ma'au Tuhan, sembari menyerahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan.
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.